kita nggak boleh memaksakan kehendak kita, toh ternyata dia yang Nggak boleh akan idealis lah menjalani, ya. yang akan nanti menjalani hidup, toh dia sendiri gitu. Harus punya pendirian kayak misalnya yang lain suka ya minum-minum gitulah, terus kan biasanya ke cewek gitu-gitu. Kalau pengen jadi DJ yang bersih ya harus punya pendirian dong, pendirian yang kuat. Kayak pengen jadi DJ yang sehat Kan itu dan haknya dia kan untuk menjalani, ya oke gitu, asal dengan catatan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih sekarang. Itu Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel podcast Yae. Dan tidak lupa bersama Kakang Dude, tapi bukan Dude Herno, tapi Dude Herlembang karena asli orang Lembang. Oke, halo semuanya, selamat datang di ruang ngobrol tanpa batas ya. Tempat ini ide ketemu, cerita dan cerita ketemu makna. Episode kali ini sangat menarik ya, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di sini ada anak muda dan ada anak tua. Sudah terdengarkan suaranya seperti apa, dan ini yaitu anak muda ini lagi hobinya yaitu dengan berhubungan musik, tapi musik yang rame, yang harus menggelegar, yaitu DJ. Dan ada sosok manusia, yaitu seorang ayah yang mendukung hobinya sekarang. Oke, mari kita lihat, inilah ayah dan anak. Oke, Dede, asik. Nanti karena kita belum kenalan, kita kenalan dulu nih. Di samping depan saya nih siapa, dan sebelah kiri siapa? Apakah ayahnya ini atau anaknya ini atau sebaliknya? Kita coba ke anaknya dulu. Namanya siapa nih? Oke, aku namanya Rozan Arkan Ibrahimovic, biasa dipanggil Ibra atau Ibra. Yes. Oh, Ibra sekarang berapa tahun Ibra? 18. Ibra 18 tahun. Dan ayahnya nih namanya siapa ayahnya? Asik. Ayah Ibra. Ayah Ibra. Ayah Ibra. Saya Sony, ini anak yang paling gede. Anak paling gede ya, Anak 18 paling gede, tahun. 18 tahun. Emang anaknya berapa nih? Dua. Om. Dua. Oh, 2. Yang bungsunya berapa tahun? Yang bungsunya itu 14 tahun. 14 tahun. Laki atau perempuan? Sama-sama laki. Oh, sama laki-laki. Tapi hobinya sama atau enggak nih sekarang? Awalnya beda. Yang satu awalnya ini Ibra di sepak bola awalnya. Oke. Dari kecil sampai kemarin itu bergelut di sepak bola. Sementara adiknya lebih ke seni, lebih ke musik. Itulah kira-kira. Oke, itu ya baru pertama. Dan ini sangat menarik nih, ini ada beberapa benturan atau gap masalah generasi ini ya. Kan ada Gen Z, ada baby boomer ya. Enggak, ini masih milenial kok ya. Omnya masih milenial. Kolonial. Ya? Oh, kolonial. Oke, ini bukan hanya masalah musik, ini bisa hubungan antara anak dan ayah ya, di tengah hobinya yang dianggap orang tuh bilang, "Oh, ini berisik." Wah. Tapi ada yang bilang, ini enak kok. Ini kok duniaku ya. Karena kan musik ini biasa dimainkan di malam hari ya. Otomatis apakah hobinya didukung sama ayahnya atau ya sebenarnya nggak diizinin sih, tapi ya udahlah biar. Tapi kita akan lihat, dengar apa pandangan seorang ayah dan seorang anak ketika apakah perspektifnya sama atau beda, kita akan lihat. Oke. Pandangan awal nih, jujur ya, pas pertama kali dengar si anak nih, Ibra ini memainkan DJ, yang terlintas dari pikiran seorang ayah apa nih? Kaget. Karena begini, dari kecil kan saya waktu masih SD dia pengen masuk ke akademi sepak bola. Oke. Dan saya lihat juga, saya konfirmasi juga ke pelatih, ada bakat. Karena cepat dia bisa beradaptasi dengan timnya dan cepat juga nangkap instruksi pelatih. Oke. Nah, saya juga tanya ke anaknya, mau nggak main bola? Mau, dia semangat sekali. Makanya kebetulan waktu itu ada akademi sepak bola di kawasan nggak jauh dari sini, di Geraha Puspa KBB.
Saya masukkan ke situ, dulu namanya Football Plus. Oke. Masuklah. Nah, beberapa tahun sampai bisa ikut ke festival nasional, itu masih di Football Plus dulu namanya, yang berganti sekarang jadi Inspire. Jadi dari tahun ke tahun saya tanya, selepas SD saya tanya juga waktu masuk SMP keinginannya apa, masih sepak bola. Akhirnya saya masukkan ke boarding. Oh, boarding. Jadi di situ ada programnya, ada tiga program ya, akademik, tahfidz sama main bola. Tapi anak harus berasrama atau boarding di sana. Oke. Nah, selepas dari situ SMA masih saya tanya lagi, gimana nih? Ada berubah nggak? Enggak, masih mau jadi pemain bola. Nah, masuklah ke sini ke Bandung dan sekolah di sekolah SMA terbuka, salah satunya SMA 15 lah ya. Gitu. Jadi waktu untuk berlatihnya leluasa. Nah, singkat cerita beberapa saat yang lalu dia mengemukakan bahwa ada kegiatan lain. Oke. Nah, saya tanya kegiatan apa gitu. Dan yang membuat kaget awalnya karena saya berpikir masih seputaran olahraga. Oke. Mungkin kalau dari sepak bola pindah ke futsal mungkin. Oke. Saya nggak akan kaget ya. Tapi ternyata ke seni gitu. Dia bilang ke seni musik. Oke. Seni musik apa? Nah, dia bilang udahlah, nggak bakal ngerti. Oke. Itu sampai situ dulu. Waduh, saya terkaget-kaget dan pada saat itu benar-benar mungkin agak shock juga karena berharapnya tadi dari kecil kan saya katakan kalau tanaman saya pupuk gitu ya, saya pupuk. Tapi ternyata besarnya ada obsesi lain atau ada keinginan lain. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut Om nih, image musik DJ apa sih? Kalau menurut Ya, suatu yang yang seni gitu ya, artinya ekspresi, dia mengeluarkan ekspresi keinginannya supaya bisa juga membuat orang-orang lain jadi happy, jadi bahagia gitu. Dan itu menurut saya ya baik-baik aja gitu, bagus-bagus aja, nggak ada sisi bahwa itu suatu profesi nantinya yang memang harus dijalani secara profesional. Harus bertanggung jawab dengan profesinya. Oke, itu gitu. Pandangan Om, awal kaget. Ini kenapa Ibra tadi kan dijelaskan sama ayahnya bahwa awalnya sudah istilahnya dicetak nih, latihan bola, terus terpilihlah sebuah aktivitas lain yaitu seni dan DJ. Kenapa sih sampai kepikiran ingin mendalami aktivitas itu, seni itu? Ya awalnya mah suka lagu ya. Dari kecil juga suka lagu. Oke. Terus ayah juga kan emang di musik dulu, ayah di musik, vokalis. Ya. Terus adik juga kan main piano, main gitar. Awalnya mah nggak suka kayak piano, kayak gitar itu nggak suka. Jalan-jalan, tiba-tiba ada yang temen nge-DJ. Oke. Ngelihat, wah kok seru gitu. Ya udah, jadi kayak pengen main DJ. Oh, awalnya lihat teman. Tahun berapa tuh? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi sebelumnya nggak akan kepikiran dulu musik yang lain lah ya. Oke. Jadi tahun kemarin lihat teman, oh ini asik nih, penasaran, dicoba main DJ. Waktu pada saat dicoba itu langsung diajarin teman atau hanya nyoba-nyoba alat yang seadanya atau seperti apa? Alat yang seadanya di HP dulu. Oke. Oh, emang ada aplikasinya? Ada. Oke, aplikasi DJ kayak gitu. Iya, ada. Kalau perbandingan dari aplikasi dari handphone dengan peralatan sebenarnya, mudahan mana tuh? Jujur mudahan yang sebenarnya, yang asli. Oh, lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa tuh bisa kalau dibilang? Yang di HP kayak yang bisa nge-lag gitu-gitu kan, kalau di yang asli nggak bakal nge-lag. Oke. Kalau udah proper alatnya. Oh, berarti nggak itu sistem, kenapa bisa sampai nge-lag? Apakah akibat dari loading si jaringan atau biasanya emang kan, aplikasinya berat gitu? Biasanya kan kita download lagu, file-file gitu, kalau filenya banyak ya pasti ke HP-nya juga ikut nge-lag. Oke. Orang tuanya yang nge-lag. Oh, orang nge-lag. Karena dia alatnya ternyata lumayan juga gitu. Lumayan juga ya. Kecuali kalau yang aplikasi lah ya, murah-murah. Gratis. Oke. Kira-kira nih momen klik apa satu lagu atau penampilan DJ yang bikin Ibra berpikir,
gue harus bisa ngelakuin itu? Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Waktu itu temen main di Opi Uci Oke, di kafe ya? enggak di klub. Oh, di klub. Klub. Oke. Aku diundang, coba nonton. Wah, kok bisa gitu? Ya udah jadi pengen kayak gitu, pengen mixing lagu, pengen bikin orang-orang joget. Oke, diajak sama teman. Wah, ini penasaran nih, kayaknya asik nih. Gua harus seperti kayak gitu. Iya, betul. Oh, jadi ada role modelnya lah ya. Yes. Oke, itu jadi role model dari teman. Tapi kan tadi pendapat dari orang tuanya nih, ayah. Gimana cara kamu ngejelasin pada saat ke ayah atau ke mama ya, kalau kamu itu emang pengen serius di dunia DJ atau seni ini? Gimana? Ya jujur aja langsung kayak pengen cobain ke DJ. Berhenti main bola, berhenti, udah pengen fokus ke DJ. Kayak apa ya? Ya pengen serius lah gitu. Oke. Jadi jujur lah ya. Dan harus respon jujur. dari orang tua gimana pada saat itu? Langsung diterima atau ada skenario atau Ya, ada cerita dulu? Pasti ditanya dulu, kenapa gitu kan, kaget. Ya ayah mau kaget pasti. Oke. Dari kecil pasti main bola terus kan. Tiba-tiba pengen pindah jadi Haluan. ya jadi ke musik gitu kan, aneh. Oke. Iya. Ya udah gitu. Awal-awalnya ditanya dulu kenapa. Oke. Berarti itu dari tahun berapa tuh pada saat bilang mau Tahun ini 2020. 2026? Berarti sudah belajar. Belajar dari 2025. Oh, belajar dari Di 2025. HP. Oh, oke. Terus terang saya agak kaget. Gimana, ya, Om? Agak kaget, bukan agak kaget. Termasuk juga ibunya gitu. Kalau dibilang begini, kalau lagi muda kita pacaran nih. Ya. Nah, pacaran jatuh cinta banget. Tiba-tiba dia mutusin gitu. Oh. Kan ngelayang tuh, aduh ini kayaknya nggak terima awalnya. Betul. Awalnya nggak terima, tapi alhamdulillah istri diskusi ya, dia kan punya hak untuk menentukan Betul. masa depannya. Kita mencetak atau memupuk dari masa kecilnya, mungkin ada keinginan kita ya, saya iakan, betul, saya kepengen dia katakanlah jadi sepak bola, jadi profesi lah gitu. Karena saya tanya dari kecil sampai mau masuk SMA juga mesti saya tanya, tapi ternyata di kemudian hari dia ada obsesi lain, itu kita nggak boleh memaksakan kehendak kita, toh ternyata dia yang Nggak boleh akan idealis menjalani lah ya. yang akan nanti menjalani hidup, toh dia sendiri gitu. Yang jelas waktu itu saya tanya, silahkan kalau kamu memang mau pindah haluan katakanlah begitu, tetapi kamu harus tanggung jawab secara profesinya begitu, kurang lebih gitu. Keren ya. Oh, dukungan dari ayahnya dan ibunya keren ya. Ya. Sampai mendukung, dan artinya ya totalitas lah ya. Ya lambat laun akhirnya saya juga tadinya obsesinya masih ke bola, akhirnya karena ya sering ngobrol termasuk dengan teman-teman juga dapat masukan, loh, anak juga punya hak untuk menentukan haknya gitu, menentukan profesinya nanti masa depannya. Gitu kurang lebih. Wih, keren Om. Tapi itu nggak mudah ya. Nggak mudah, bertahap lah ya. Bertahap. Ya itu tadi makanya saya analogikan kayak orang yang putus pacaran gitu ya. Diputuskan sama pacarnya lah gitu. Tapi kembali lagi bahwa bisa lah ya. Bisa. Oke, keren. Nih, kalau tadi kan cerita tentang pendapat orang tua, terus awal pengen berpindah haluan dari olahraga ke seni ya. Nih otomatis kan sudah belajar tadi itu di 2025 dan sekarang 2026. Nih, menurut Ibra nih lebih susah belajar beat matching secara manual atau nyusun playlist gitu. Kalau buat untuk mood penonton ya, untuk mood penonton. Nyusun playlist susah. Oh, lebih susah ya? Nyusun playlist susah. Kalau mixing itu gampang sebenarnya, tinggal nyesuaiin BPM, kunci lagunya udah gampang. Kalau playlist kan banyak ya lagu, harus pilih-pilih. Misalnya main 4 jam, 2 jam, harus pilih lagu dari yang nyantai tiba-tiba naik ininya, temponya gitu-gitu deh. Oke, berarti lebih sulit untuk playlist lah ya menentukan. Nah, kalau Ibra ini kan walaupun DJ banyak genrenya ya. Banyak. Ibra ini lebih ke
gonta-ganti fokus ke beberapa kali genre, atau pengen ya cari aman lah yang simpel-simpel aja atau gimana? Fokus satu sih. Oke. R&B Kenapa tuh? Kayak pengen punya karakter aja di ininya, di musiknya. Oke, jadi biar punya karakter, kita fokus dulu satu. Mungkin kalau sudah mau nguasai baru pindah ke genre yang lain gitu. Betul. Kalau boleh tahu sekarang fokusnya di genre apa nih? R&B hip hop. R&B hip hop ya. Ya. Kenapa tuh pilih itu? Apakah emang moodnya gampang untuk penonton atau ada hal yang lain? Justru kalau buat mood ke penonton itu susah, soalnya jarang juga yang tahu kan lagu luar, soalnya kan lagu dari dulu soalnya suka dengerin R&B sama hip hop, sukanya itu genre itu. Jadi pengen ya coba mixing lagu R&B hip hop deh. Karena punya dasar lah ya. Betul. Sekarang tuh kalau saya lihat bahwa DJ pun kolaborasi dengan ya orang sih nyebutnya kayak MC DJ atau apa ngebeat itu pernah dilakukan atau hanya solo aja? Kalau aku solo. Oh solo. Tapi banyak kan yang memainkan si MC itu Banyak, untuk meramaikan. banyak. Oke. Berarti di sisi lain nge-DJ juga ya sekaligus sebagai MC juga ya. Artinya banyak speed yang disiapkan oleh Ibra ya. Oke. Berarti genrenya ke hip hop ya, R&B. Yep. Oke. Kalau cerita yang menarik walaupun ya dari baru 2025-2026, ada nggak cerita-cerita yang menarik pada saat manggung nih? Apakah salah pencet tombol atau lagu mati pas lagi pik-piknya atau ya ada nggak? Ada. Waktu kemarin manggung di coffee shop di Ciputra. Oke. Lagi manggung lagi seru-serunya itu. Lagi tengah-tengah tiba-tiba aplikasinya error, tiba-tiba nggak bisa diapa-apain. Ya harus ulang dari awal. Itu nggak bisa. Pada saat itu kejadian biar moodnya stabil, ada nggak cara menyelamatkan suasananya pada saat itu? Kalau kayak gitu susah ya. Susah. Tapi pada situ kejadiannya gimana? Pada sudah mati? Buru-buru nyalain lagi keluar aplikasinya, buka lagi aplikasi langsung. Terus pada saat itu naikinnya agak susah. Ya, tapi susah. Kembali lagi ya. Alhamdulillahnya kembali lagi. Berarti ada human error atau ada kesalahan teknis lah ya. Oke. Tapi untungnya masih bisa dinaikin lagi ya. Oke. Kebayang tuh kalau nggak bisa ya. Wah. Tadi dari Ibranya sendiri nih. Kalau dari seorang ayahnya, kira-kira tadi kan sudah terdengar tuh investasi alatnya lumayan. Nah, gimana rasanya nih rumah tiba-tiba jadi berisik, suara jedak-jeduk, karena kan tadi informasinya bahwa kalau nggak di tempat lain di rumah juga latihan tiap hari pas latihan tuh pernah nggak sampai diketuk pintu kamar karena oleh tetangga atau sama adiknya atau apa nih, pernah nggak kejadiannya Om? Selama ini sih enggak, tapi jadi berisiknya double. Oh doublenya seperti apa Om? Doublenya kenapa? Karena yang satu nih adiknya latihan gitar juga, latihan gitar pakai ampli kan, kebayang tuh satu kamar. Jadi ampli satu sekarang nggak cukup, harus dua. Akhirnya adiknya yang ngalah, ampli yang dia ke kakaknya gitu. Akhirnya dia beli yang baru yang lebih kecil gitu. Itu aja. Tapi saya juga akhirnya sering tidur malam gitu karena ngecek ini masih jedak-jeduk, ya takut tadi tetangga ngetok-ngetok pintu, wah bahaya itu. Gitu aja. Tapi so far sih nggak ada masalah. Yang penting anaknya udah tahu nih jam segini harus pelankan gitu. Dan anak-anak sekarang kan jam segitu, jam 12 tuh masih lagi on ya. Betul. Lagi on fire gitu ya. Gitu, makanya saya masih bangun sampai jam 1 jam 2 lah. Kalau masih kelihatan kedengeran agak berisik dipelanin lah, atau minimal pakai headphone atau headset lah gitu. Oke. Kan tadi ini anak saya sudah direncanakan menjadi pemain olahraga lah, atlet terbaik. Dari sekarang pindah ke seni. Ada nggak momen ketika ada perpindahan, tadinya agak kurang siap menerima perpindahan itu, tapi ada nggak pada saat sekarang melihat Ibra yang sudah
fokus di bidang seni yaitu DJ, Yeah. ada nggak merasa momen bangga atau di mana ayah merasa wah ternyata anak saya keren juga nih kalau di situ, ada nggak Om? Oh iya jelas yang pada akhirnya saya mempunyai perasaan anak saya serius gitu ya, serius mau bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan sekarang gitu. Dan ketika baru denger aja juga saya udah merasa bangga lah. Saya terus terang sampai saat ini belum pernah lihat dia tampil gitu. Cuman dengar aja, entah itu dari dia sendiri atau dari teman-teman seputar cerita-cerita gitu. Karena ya itu tadi saya jarang keluar, malah jadi belum leluasa lah, ataupun malah minta nanyakan, udahlah nggak usah katanya gitu. Tapi secara ini bangga, terus terang bangga, makanya saya bilang ayo kamu tambah lagi belajarnya, jangan pernah puas dengan main, harus banyak lagi perbendaharaan lagunya, playlistnya harus lebih banyak lagi lah, kurang lebih begitu. Intinya saya bangga dengan apa yang dia lakukan sekarang, berpindah itu ya toh hak dia juga, mau berubah juga toh dia punya hak untuk menentukan tanggung jawab dan masa depannya. Oke. Wah keren ya. Wah, ini bersyukur nih punya Om kayak gini nih ya. Ya mudah-mudahan ya ini menjadi contoh, tapi ya tetap termonitor lah ya si anak tersebut. Oke, kembali lagi ke Ibra nih. Boleh dong ceritain pengalaman pertama kali manggung itu dibayarkah? Kalau dibayar berapakah? Kalau dibayar pakai uang kah, atau nasi bungkus, atau makan aja, atau hanya ucapan terima kasih? Ada nggak pengalaman? Kalau pertama kali perform tuh ada di coffee shop di punya teman. Main tuh cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam tapi gak dibayar, cuma dikasih makan sama minum doang. Oke. Gimana tuh rasanya? Atau emang karena saya masih jam terbang atau seperti apa, ada nggak? Kalau dari sekarang sih emang fokusnya ke jam terbang sih, belum mikirin berapa bayaran gitu, belum mikirin. Fokus ke jam terbangnya sama pengalamannya dulu. Oke, berarti pertama itu adalah dikasih makan lah ya, free lah ya, karena sudah performance di masih bungkus kafe. Tapi nggak apa-apa, itu kan masih pertama ya. Tapi kan nggak tahu kan sekarang dibayar ya. Kita akan nanti dengarkan. Oke, di zaman ini menurut Ibra, apakah seorang DJ ini perlu personal branding menggunakan Instagram, TikTok, atau hanya ya saya mah nggak mainin itu, yang penting jago main, atau nggak apa-apa mending personal branding aja, masalah jago atau enggaknya nanti? Harus dua-duanya dong. Dua-duanya. Kalau jago mixing lagu ya harus DJ. Kalau personal branding ya harus juga. Siapa tahu kan ketemu rezekinya di TikTok, di IG ada yang lewat, tiba-tiba di DM disuruh perform di sini ya, rezeki. Tapi itu dimainkan media sosial itu Ibra. Wajib. Oke. Aku mah wajib. Otomatis Ibra di situ sendiri kah atau ada tim konten kreator? Sendiri. Oh, sendiri. Masih sendiri. Jadi live kayak gitulah ya. Oke. Jadi perlu ya personal branding, jago mainnya juga supaya stabil. Betul. Dan artinya bukan hanya jago di brandingnya doang, tapi mainnya biasa, tapi mainannya juga jago, branding juga jago. Oke, wah keren nih. Nah ini nih untuk cara networknya nih, untuk Ibra, gimana caranya DJ baru bisa masuk ke lingkaran promotor atau pemilik venue, biar ya wah ini calon nih. Ada nggak rencana atau sudah disiapkan oleh Ibra dan timnya lah kasarnya? Kalau aku ya sendiri, alhamdulillahnya punya teman-teman yang emang udah ada gitu. Link ke yang misalnya ke punya acara event di A, B, C gitu, banyak kalau aku. Jadi ya kalau buat yang nggak ada ya gimana ya, bingung juga sih. Ya harus ada berarti. Ya, harus ada pasti ada sih temen. Kalau DJ itu ada ya, setiap profesi itu pasti ada komunitasnya. Betul. Ibra masuk ke komunitas atau masih sekarang hanya pertemanan aja lingkaran? Masih pertemanan aja. Tapi ada kan komunitas si DJ itu kan? Ada temen aku. Oke. Karena itu perlu tuh setiap profesi komunitas itu, karena jejaring juga ya. Yeah. Karena saya juga selain MC, komunitas juga ada banyak tuh di
Bandung Raya tuh komunitasnya ada fasilitator tuh banyak komunitasnya. Itu juga perlu ya. Perlu banget. Tapi rencana emang Ibra akan ya istilahnya bergaul dengan beberapa komunitas biar buka jejaring atau hanya sekarang mah tahun ini dengan teman-teman aja atau ada rencana nggak? Ada rencana dong pasti ke komunitas DJ. Soalnya teman-teman aku juga ada di komunitas DJ kan. Jadi pengen lah mencoba bergaul ke sana. Haruslah ya. Harus. Oke, keren. Artinya kan sudah disiapkan nanti komunitas personal branding. Tetapi nih ada tantangan juga nih seorang DJ. Hampir semua profesi mengenai AI kan atau AI ya. Ini takut nggak seorang Ibra ketika pada saat profesi DJ ini digandingkan dengan AI yang bisa baca crowd secara otomatis, ada nggak khawatir? Enggak sih. Kenapa tuh sampai? Harus pede dong. Ya pedenya seberapa nih? Lebih jago dari AI. Soalnya kan otak. Oke. Kalau teknologi mah bisa hancur. Oke. Gimana juga. Jadi otomatis bahwa seorang manusia itu akan lebih jago dari AI karena walaupun si AI ini bisa membaca crowdnya ya. Oke. Feel-nya dia yang mungkin barangkali gitu ya. Feel-nya ya, soul-nya nggak dapat lah ya. Dapet. Beda mungkin mendengarkan MP3 dengan live DJ mungkin. Ya, itu. Oke. Nah, perbedaan ini karena kan sudah menjiwai Ibra itu sebagai DJ. Feel-nya seperti apa sih kalau kita mendengarkan MP3 atau YouTube DJ dengan pada saat kita mendengarkan live si DJ-nya? Beda Feel-nya ya, seperti apa? Beda. Kalau live pasti kalau aku sendiri pasti kepo, pasti ke depan, pasti pengen lihat dia mainnya kayak gimana. Kan nyari ilmu baru juga kan. Jadi ya pasti lebih beda lah feel-nya kalau dari di YouTube atau nggak di live DJ. Berarti feel sama atmosfer ketika kita dengar di ruangan atau dengan berhadapan dengan audiens lah gitu crowd, ya. Dengan crowd atmosfernya pasti beda dan ujung-ujungnya feel-nya juga akan lebih terasa lah gitu. Karena emang omnya juga kan, ayahnya jiwa musik juga tahuan tuh feel-nya bagaimana cara saat live nyanyi dengan yang dengarkan beda lagi ya. Kecuali emang bukan penikmat ya beda ya. Ya kecuali kalau hanya iseng-iseng aja mungkin irit-irit lah ya, hemat ya. Pasti mendengarkannya ya MP3. Oke. Tadi dari tantangan juga. Nah, ini nih untuk tips untuk pemula ya. Kira-kira budgeting nih, perkiraan nih kalau ingin punya alat buat latihan di rumah atau buat kursus DJ, kira-kira ya budgetingnya kisaran berapa tuh? Kalau minimal ya, buat latihan doang. Kalau buat latihan doang 2 juta sampai 3 juta. Oh ada ya. Dan mereknya beda-beda ya? Beda-beda. Apalagi Cina mungkin ada yang lebih atau biasanya ngambil mana tuh? Kalau aku lagi pakai Numark. Itu Cina kalau nggak salah. Cina. Itu peralatan. Nah, sekarang role modelnya Ibra di dalam negeri siapa? DJ. Ada namanya tuh Bass. Itu B455. Indie berarti ya? Maksudnya Bandung kah atau enggak sih. Di Indo sih. Oh, Indo. Orang Indo. Siapa namanya? Bass. Ya. Oke. Bastian. Itu orang mana tuh? Jakarta kah atau Bandung kah atau Bali Surabaya? Kayaknya. Oh, Bali, Bass. Oke. Kalau luar negeri? Luar negeri siapa ya? Luar negeri ada Baby J namanya. Baby J. Tapi Bass dengan itu emang genrenya hip hop juga atau R&B atau beda? Bass ya sama. Oh, sama. R&B hip hop. Baby J juga masuk sih R&B hip hop. Mungkin beberapa DJ yang lain mungkin genrenya ada beberapa lah ya. Tapi mungkin ada yang fokus juga ke salah satu genre. Oke. Nah, tadi adalah tantangannya, terus role modelnya juga. Nih, kalau secara Ibra nih menanggapi dunia DJ ini kan identik dengan begadang, alkohol. Betul. Gimana cara kamu supaya sebagai DJ yang sehat, yang profesional dan dipercaya sama kedua orang tua supaya hal negatif itu ya terpatahkan bahwa enggak semua DJ seperti itu. Ada enggak? Harus punya pendirian. Kayak misalnya yang lain suka ya minum-minum gitulah. Terus kan biasanya ke cewek gitu-gitu.
Kalau pengen jadi DJ yang bersih ya harus punya pendirian dong, pendirian yang kuat. Kayak pengen jadi DJ yang sehat gitu sih. Banyak juga kan ada pemain DJ yang emang ya itu mah masalah urusan minum mah ya itu mah masing-masing lah ya. Tapi Kalau kan saya membolehkan malah minum dia. minum air putih gitu. Iya, minum air putih sama es jeruk lah gitu. Oke, karena saya lihat ada dia PJ juga DJ dan dia emang nggak minum juga. Ada. Siapa tuh? Aduh, itu tuh DJ Sony bukan? ya DJ, ya DJ Sony kayaknya. Itu ada juga tuh yang menarik sampai dia emang kan ada ya idealnya ya bahwa yang banyak itu adalah pada saat DJ itu yang nyawer itu kasih minuman. Nah ini ada DJ yang terkenal juga saya lupa lagi namanya. Dia itu emang nolak gitu. Nah mungkin itu bisa jadi role model Ibra atau seperti apa bisa lah ya. Oke, nah sekarang kembali ke ayah nih. Kekhawatiran ayah nih, kira-kira ketakutan terbesar ayah soal pergaulan di dunia malam dan gimana tadi di ngebuktiin bahwa seorang anaknya bahwa ya udah saya pun bisa hidup tidak seperti itu walaupun ya itu mah masing-masing masalah mau minum alkohol atau tidak itu masing-masing tapi kan artinya Ibra nih masih anak muda supaya dipercaya seorang tua tadi sudah dilakukan bilangnya adalah kepercayaan itu harus dijaga dan emang ada beberapa DJ emang nggak minum juga gitu biasa aja karena mungkin targetnya dia membuat mood penonton di klub itu emang ya loncat-loncat lah ya kasarnya. Ada nggak ketakutan terbesar dari seorang ayah? Ketakutan jelas ada. Ketakutan karena itu kan dunia malam, kegiatannya banyak malam hari lah ya. Orang lain istirahat, ini lagi seneng-senengnya. Tapi balik lagi akhirnya saya, oke, kamu lakukan itu, tapi lakukan juga yang 5 waktu. Sholatnya jangan pernah ditinggalkan, ngajinya juga karena itu benteng yang akan menggait lah gitu ya gitu itu aja balik lagi ke dasar atau patokan hidup kita gitu. Ada kekhawatiran lah tapi tetap Jelas, termonitor lah ya Om iya, ya. Nah tadi kan sudah nih di kepercayaan sebagai anak sudah menjaga bahwa akan sepakat dengan ketentuan-ketentuan ayah pun ada kekhawatiran supaya kekhawatiran itu ya dipercayakan mengingatkan si anaknya juga. Nah nanti nih Ibra akan menjadi amin ya menjadi seorang DJ profesional. Misalnya sebagai karir utama. Kira-kira Ibra akan izin kembali ke orang tua supaya diizinkan atau Ibra misalnya ayahnya tidak mengizinkan, ya udah saya kembali lagi ke olahraga atau kerja kantoran. Harus izin dong. Izin dulu. Butuh apa? Ridho dari orang tua. Nah ini nih perkiraan nih. Kalau diizinkan kan otomatis mendukung tuh kan, support. Kira-kira kalau ada pertimbangan tidak diizinkan, apa yang akan dilakukan oleh Ibra? Kalau nggak diizinin. Ini ya, kan ada kemungkinan nih. Betul. Kan kita harus mempersiapkan. Artinya sebagai ayah pun tidak idealis atau tidak egois, sebagai anak pun tidak egois juga nih. Kira-kira apa nih yang harus? Apakah nego terus atau seperti apa? Pengennya sih nego terus. Oh, nego terus, karena emang sudah mantap di situ. Nah, kalau sebagai ayah nih, akan tetap mengizinkan atau ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan? Tadi bilang dia akan nego terus, berarti dia udah udah bulat keinginannya. Kalau saya izinkan dari awal juga pada ujungnya saya izinkan dengan pertimbangan bahwa dia mau total dengan profesinya, bertanggung jawab dengan profesinya. Nah itu kan yang akan menjadi bagian hidup dari dia gitu. Itu aja. Mantap, keren ya. Susah tuh cari ayah gitu ya. Tapi asli kan itu di rumah kayak gitu ngizinin ya. Oke. Jangan sampai ini hanya di podcast aja ya, enggak ya. Oke, kira-kira menurut Ibra nih satu sifat ayah yang paling ngebantu kepada Ibra supaya ya Ibra disiplin dan benar-benar kalau mau jadi pemain musik atau di bidang seni DJ, ada nggak sifat ayah yang ngebantu? Sifatnya, misalnya kerja kerasnya, ketelitiannya seperti apa? Supportnya seperti apa tuh? Support ke omongan, ke alat, terus ya pasti didoain terus dong sama ayah.
Ya itu sih Insya support Allah, dari insya orang tua. Insya Oke. Allah. Oke. Sebelum saya tutup, kita akan game seru ya, yaitu tebak-tebak istilah nih. Sebelum kita biar ya tanya dulu ke ayahnya, nanti dijawab oleh anaknya. Kira-kira ayah tahu nggak istilah drop di dalam istilah-istilah DJ drop? Tahu nggak kira-kira ayah? Enggak. Enggak, kira-kira. Apa nih, Bra? Boleh dong dijelasin drop itu apa? Drop apa ini? Kayak crossfader, scene kayak gitu. Drop ya? Ya. Ada nggak Apa ya, drop? istilah-istilah kayak DJ atau istilah-istilah yang paham oleh Ibra apa saja Ya dalam di EQ, EQ apa? low yang EQ apa tahu Om? Equalizer. Equalizer? Betul. Oke, betul. Terus crossfader, crossfader? Enggak tahu. Apa tuh crossfader? buat volume, Oh, buat volume. Apalagi tuh? vinyl. Vinyl, tahu Om? Vinil itu. Bukan. Piringan? Bukan. Oh, Piring. piringan. Betul. Oke. Dikirain vinyl ini ya. Apalagi tuh? Apalagi ya hot Q, Hot 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 Q. Hot Q. Hot Daddy. Hot Yang Daddy. saya- Hot Mom meren, Hot Mom. Hot Mom Paris meren. Oke, itu ya beberapa istilah-istilah yang ada di DJ. Tapi sebelum saya tutup nih, hal yang lucu terhadap Om kepada anak ini pada saat kecil, yang paling lucu yang sekarang masih terngiang-ngiang oleh Om, yang tidak terbayangkan sekarang menjadi seorang yang lagi serius di bidang seni. Apa hal menarik waktu kecil Ibra? Apakah dia sering nangis atau apa tuh? Ini yang lucunya, dulu saya karena saya suka main gitar, nah saya ajarin juga. Mungkin dia mendengarkan lagu itu karena memang dalam perjalanan atau di rumah juga saya selalu ada lagu lah, ada musik gitu. Nah, usia 6 tahun apa 5 tahun saya belikan ukulele. Oke. Ukulele karena mau belajar gitar kan masih kegedean Kecil, ya? sih, masih kecil, akhirnya belajar ukulele. Nah, dia udah bisa untuk nada, untuk chord dasar udah bisa. Tapi kemudian dia memilih di usia 7 tahun untuk main bola sampai usia remaja 18, ternyata dia memilih musik. Kaget dan tidak kagetnya karena dulu pernah saya ajarin musik gitu. Dan sehari-hari dia pasti mendengarkan itu aja. Sebenarnya masih mengalir ya. Iya. Artinya musik ya. Berarti Kak, Ibra jangan merasa bersalah karena emang diajarin juga musik. Coba kalau dulu diajarinnya bola, basket, terus pingpong, ya itu mungkin ada keresahan ya wajar. Tapi kan ini musik juga ya. Oke, cuman beda genre aja lah ya, Om. Beda ya. genre ini sama tadinya karena dari kecil, dari SD, SMP, SMA dia masih di bola, dan ketika tiba-tiba dia berbelok dengan mendadak, itu yang bikin kaget lah. Kenapa nggak diteruskan? Tapi akhirnya balik lagi, kalau kamu mau itu memang yang diinginkan itu dan haknya dia kan untuk menjalani, ya oke, gitu, asal dengan catatan dia bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih sekarang. Itu Betul. Oke, menarik ya. Artinya ya emang sudah ya darah daging juga ya, suka musik. Cuman ya perbedaan mungkin ya karena adiknya sekarang juga musik juga ya, adiknya juga musik juga, mungkin pengen beda dan suasana baru dan menantang mungkin ya di DJ, ya kenapa tidak ya, gitu ya. Oke. Dan untuk ayah lagi nih, apa pesan ayah buat anak-anak muda di luar sana yang pengen terjun ke dunia kreatif tapi takut nggak didukung orang tuanya nih? Karena kan role modelnya omnya ngedukung anaknya nih. Ada nggak pesan ayah buat anak-anak muda di luar sana? Yang penting bertanggung jawab dengan yang akan digelutinya, dengan profesinya ya, dan itu kemukakan aja secara terus terang ke orang tua.
toh nantinya juga orang tua akan berpikir dan mempertimbangkan. Itu aja, yang penting serius, belajar terus dan tanggung jawab sama profesinya. Itu aja, sama yang digelutinya sekarang. Gitu. Keren. Artinya ya jujur ya, jangan sembunyi-sembunyi, jangan Jangan beresiko ya. Toh pada akhirnya kalau saya katakan jadikan role model, saya malah mengizinkan dan sekarang mendorong, ayo kita belajar, fight lagi, banyak referensi gitu untuk menunjang karirnya ke depan. Itu aja. Wih, keren, tepuk tangan dulu guys. Sebelum ke anaknya kita minum dulu. Ini masih kosong. Kalau yang mau jadi sponsor boleh ya, Masih hubungi kosong ke ya. admin Yai ya, supaya ini ada tulisan namanya dari sana, dan ini ada beberapa produk ya nanti kita. Kecuali ini produk juga Aquascape juga, ini dari Pendor juga ya. Minum dulu. Siap. Oke. Itu dari ayahnya, pesan buat anak-anak muda yang ingin bergelut di bidang kreatif ya, seni ya. Itu yang paling penting adalah kejujuran. Omong ke orang tuanya, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Mungkin tipikal karakter orang tuanya beda-beda. Ada yang langsung oke, ada yang tahap dulu, naik tangga, sabar. Yang penting nanti akan diizinkan selagi itu positif. Yang penting tadi dipertanggungjawabkan dan benar-benar fokus di bidang kreatif itu. Oke, dan sekarang buat Ibra nih, seorang anaknya, apa satu hal yang mau kamu sampaikan atau hal apa yang akan disampaikan ke ayah karena sudah membolehkan ngejar mimpi sebagai DJ? Pasti bilang makasih sih. Oke. Udah, itu aja. Makasih saja? Yes. Hanya makasih saja atau ini kayaknya Ibranya pemalu ya. Tapi sebenarnya kalau hatinya berbunga-bunga karena sudah diizinkan oleh orang tuanya supaya ya diperbolehkan untuk mengejar mimpi di bidang DJ. Yang jelas orang tuanya pasti mendoakan Amin. sampai sukses. Amin ya robbal alamin. Yang penting ingat ya ketentuannya seperti apa ya Om ya. Supaya selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sukses dunia akhirat ya. Oke. Teman-teman Yai, itulah perbincangan kita, ngobrol-ngobrol mengenai anak muda yang lagi semangat-semangatnya hobi di bidang kreatif, yaitu seni musik, yaitu DJ, dan didukung oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Walaupun ya tantangannya adalah dulunya orang tuanya menginginkan anaknya itu emang fokus di bidang olahraga, tetapi ternyata pilihan sekarang karena umurnya sudah 18 tahun, artinya sudah punya KTP ya. Betul. Artinya diperbolehkan. Tapi ketentuannya pembelajarannya adalah di sini adalah anaknya ngobrol jujur. Mungkin awalnya ketakutan ya ngobrol jujur, tapi ketika kejujuran itu diobrolkan mungkin ada prosesnya beda-beda. Ada yang orang tuanya langsung menerima, ada yang beberapa tahap. Yang penting kejujuran bertahap, dan pasti orang tua mendoakan yang terbaik buat anaknya. Itu saja. Terima kasih Om Sony, terima kasih Sama-sama, Ibra. sama-sama kasih Kita waktu. doakan bareng-bareng teman-teman supaya Ibra menjadi DJ terkenal, Amin, amin, mewakili Bandung Raya Amin, ya, amin, di minimal nasional dulu, nanti internasional, dan bisa Ibra jadi role model juga. Tadi Ibra juga punya role modelnya yaitu Bas ya, dan mudah-mudahan keinginan Ibra tercapai. Amin. Itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan berdampak. Pokoknya tetap dukung channel podcast Yai, dan tidak lupa subscribe ya, dan like dan comment. Kira-kira selanjutnya mau bercerita tentang apa, atau mungkin pengen jadi narasumber atau pengen jadi sponsor, langsung hubungi admin di sini. Itu saja, saya tutup. Terima kasih. Hayu Sai, hayu Bray, hayu Gai. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hatur nuhun.